Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sepantasnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus untuk mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Dan kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan termasuk nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk mau belajar tentang ilmu dalam agama kita ini. Untuk bisa belajar bagaimana kita memahami agama ini. Maka tentunya kalau demikian, insya Allah itu adalah tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak terhadapnya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Nah, dan untuk faham agama ini, sekali lagi bahwasanya kita butuh alatnya. Dan alat untuk memahami agama ini adalah dengan bahasa Arab. Baiklah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di pelajaran kita di bahasa Arab ini, kita masih membaca dari Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University dari Madinah. Nah, kita sekarang ada di penutup dari pelajaran yang kelima. Di pelajaran yang kelima ini sudah kita selesaikan beberapa latihan sampai ada 9 latihannya terkait dengan kata-kata yang digabungkan atau menjadi kata majmu' tersebut. Nah, di bagian penutup dari pelajaran yang kelima ini, kita lihat di sana halaman 32, silakan dibuka bukunya. Dan bagi yang belum memiliki buku, silakan bisa di-download di link yang ada di deskripsinya. Baik, sebagaimana di pelajaran sebelumnya, di penutup pelajaran ini, mu'alif memberikan kepada kita al-kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru kita dapatkan pada pelajaran kali ini. Nah, di antara kata-kata yang baru tersebut, ya di situ ada dalam kotak ya, kotak yang besar itu. Maka di sana kita mendapati ada kata ar-rasulu, ya, yang artinya adalah rasul atau utusan. Kemudian ada kata al-ka'batu, ya, itu artinya adalah Ka'bah. Kemudian ya Ka'bah kiblatnya umat Islam. Kemudian ada kata al-ismu, ya, artinya adalah nama. Nah, kemudian juga ada kata al-ibnu, ya, maka itu artinya adalah anak laki-laki. Terus di baris yang kedua ada kata al-ammu, artinya adalah paman atau saudara laki-lakinya dari bapak. Ya, saudara laki-lakinya bapak itu namanya al-am. Kemudian di sana ada al-khol. Ya, al-kholu itu adalah saudara laki-lakinya ibu. Ya, saudara laki-lakinya ibu namanya al-khol. Kalau di kita ya sama-sama artinya paman ya. Nah. Kemudian ada kata al-haqibatu. Ya, al-haqibatu kemarin sudah kita jelaskan ya, artinya adalah tas ya. Dan as-sayyaratu. Nah, sudah banyak di latihan sebelumnya, as-sayyaratu maknanya adalah mobil. Nah, baik, kemudian asy-syari'u. Asy-syari'u. Ya. Artinya asy-syari'u adalah jalan. Nah, berikutnya ada kata mughlaqun. Ya. Mughlaqun artinya tertutup. Terus ada kata tahta. Ya, tahta artinya di bawah.
Kemudian ada kata hunaka, yaitu artinya di sana. Ya. Dan terakhir ada kata al-muhandisu. Nah, yaitu kata muhandisu. Yang artinya adalah insinyur. Baik, nah di bagian terakhir sekali dari ini pelajaran yang kelima ini, maka mu'alif menekankan bahwasanya di pelajaran kelima ini kita banyak mempelajari tentang susunan kata yang digabung, dua kata yang digabung menjadi satu ya, bahkan dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu, dan ini dinamakan dengan mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama adalah mudhof ya, kemudian kata yang kedua adalah mudhof ilaih. Ya, maksudnya ya kata ini saling bersandar ya, satu dengan yang lainnya, saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga menunjukkan makna sebenarnya makna yang satu. Contoh di situ ada sayyaratul mudarrisi. Ya, aslinya dua kata, sayyaratun dan al-mudarrisu. Maka digabungkan menjadi sayyaratul mudarrisi. Nah, kalau kita perhatikan di semua contoh-contoh ya, semua contoh-contoh yang sudah kita pelajari, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, mudhof, ya ini dia tidak ditanwinkan dan tidak ada alif lamnya di depannya. Ya. Baru yang mudhof ilaih, ya mudhof ilaih yang kata yang kedua itu, nah itulah baru kemudian yang dia itu ada alif lamnya. Dan kemudian di huruf terakhirnya dia berharokat kasroh. Dia selalu berposisi sebagai majrur. Ya. Kalau dalam secara umum, tanda jernya adalah kasroh. Nah, itu mudhof dan mudhof ilaih. Dan kalau kita memperhatikan di sini, misalkan dengan di pembahasan yang dulu di awal ya, misalkan kita lihat di halaman yang ke-14. Ya, silakan dilihat di halaman yang ke-14. Maka di halaman ke-14 kita mendapati susunan yang sebaliknya ya, susunan yang sebaliknya. Yang mana di situ juga ada susunan dua kata. Kata yang pertama itu yang yang posisinya adalah ada alif lamnya. Sedangkan kata yang kedua itu tidak ada. Dan diakhiri dengan tanwin. Nah, apa bedanya? Ya jelas berbeda ya. Bedanya kalau yang di halaman 14 itu, yang pelajaran ketiga ya. Di sana susunannya itu misalkan kita ambil contoh, di sana ada kata al-qalamu maksurun. Nah, bedakan dengan tadi yang ada di halaman ke-32 ya. Ya. Di halaman 32 sayyaratul mudarrisi. Nah, jadi yang di halaman 32 ya kata alnya itu, huruf alnya itu berada di kata yang kedua. Kalau yang di halaman 14 kata alnya ada di yaitu huruf alif lamnya itu ada di kata yang pertama. Nah, secara makna kalau di halaman 14 itu dia itu al-qalamu maksurun, yaitu pena itu patah, misalnya seperti itu. Nah, bentuk seperti ini dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan ya mubtada dan khobar ya, atau subjek predikat lah gitu. Jadi pena itu sebagai subjeknya, maksurun itu adalah predikatnya. Jadi pena itu patah. Dan ini menjadi sebuah kalimat yang mufidah, kalimat yang bermanfaat. Jadi satu jumlah mufidah atau satu kalimat yang bermanfaat. Jadi jelas maknanya, yaitu al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Atau contoh berikutnya al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Nah, ini menjadi satu kalimat tersendiri. Ya, dalam bahasa Arabnya menjadi jumlah mufidah. Nah, kan tapi kalau kemudian di dalam ini halaman yang 32 tadi, nah kita dapatkan di sana ya di halaman 32 itu di situ ada kata yang pertama tanpa alif lam. Dan kata yang kedua baru ditambah dengan alif lam. Nah, sehingga maknanya dalam ini halaman 32 ini itu menunjukkan adanya makna kepemilikan. Ya, kalau dicontohkan di situ sayyaratul mudarrisi,
berarti itu adalah mobilnya Pak Guru, kan gitu. Nah, ini menunjukkan adanya kepemilikan. Jadi sandaran yang ini menunjukkan kepemilikan. Jadi bentuknya seperti itu. Dan di sini kata pertamanya tidak ditanwinkan. Tidak sama dengan seperti yang di halaman 14 tadi. Kalau halaman 14 tadi, kata keduanya ditanwinkan. Nah, sehingga di sini jelas perbedaannya ya. Kapan kita menggunakan susunan seperti ini. Alif lamnya di pertama atau di kedua. Ya. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Atau di contoh-contoh misalkan sebelumnya ya di halaman-halaman atas ya. Misalkan di awal pembahasan lah, kita ambil di awal pembahasan dari pelajaran yang kelima ini ya. Maka di sana kita bisa mendapatkan susunan-susunan seperti ini. Ada Kitabu Hamidin ya. Kemudian juga ada Kitabullahi ya, ada Qalamul Mudarrisi. Nah, itu menunjukkan ya, penyandaran yang mengaitkan. Jadi misalkan kayak Qalamul Mudarrisi berarti pulpennya atau penanya Pak Guru. Nah, seperti itu. Nah, ini susunan ini sama dengan maksudnya sama-sama disusun dari kata benda. Kata benda dan kata benda. Nah, kalau yang tadi di pelajaran ketiga itu menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang berisi tentang adanya mubtada dan khobar atau subjek dan predikat ya. Adapun kalau di sini menjadi sebuah kata majmu' yang isinya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih ya, kata yang disandarkan dan menjadi sandarannya. Jadi mudhaf ilaih. Sayyaratul mudarrisi. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus kalau misalkan dua-duanya pakai alif lam apa bisa? Ya, misalkan as-sayyaratu ya. Kemudian yang kata kedua ya, juga pakai al juga. Ya, sebenarnya ada susunan seperti itu, tetapi memang untuk makna yang berbeda. Demikian juga kalau misalkan sama-sama tanwinnya. Ya, misalkan sayyaratun, ya kata kedua juga pakai tanwin. Nah, itu biasanya nanti digunakan dalam pensifatan atau naat ya. Dan itu ya, sebagai dalam bentuk naat man'ut, dan insya Allah nanti kita akan membahasnya di belakang ya. Ada pembahasannya tersendiri. Dan kalau seperti itu dalam naat man'ut itu ya, kata yang keduanya itu menjadi sifat dari kata yang pertama. Misalkan itu sayyaratun jadidatun. Nah, gitu. Sayyaratun jadidatun. Atau kalau misalkan pakai al juga harus sama-sama pakai al. As-sayyaratu al-jadidatu. Nah, gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau sayyaratun jadidatun yaitu apa? Mobil yang baru, atau as-sayyaratu al-jadidatu juga mobil yang baru itu. Nah, itu terkait dengan penyusunan kata benda ya, dua kata atau lebih yang disusun berjajar seperti ini. Ya, bentuknya yang tadi di pelajaran ketiga itu untuk membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Kalau yang di pelajaran yang kelima ini yaitu untuk membentuk sebuah kata majmu'. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan pelajari bentukan-bentukan yang lainnya dari kata-kata yang ada dalam bahasa Arab seperti ini. Baiklah, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan kita sudah menyelesaikan pelajaran yang kelima, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pelajaran yang keenam. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan jalan bagi kita untuk bisa ya memahami kata-kata berbahasa Arab, memahami nas-nas berbahasa Arab baik dalam Quran maupun dalam hadis, yang tentunya itu semuanya akan menambah kebaikan bagi kita semuanya di dunia ini dan di akhirat kelak. Akhirul kalam, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.